Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari para pekebun. Nampaknya ini petani kelapa sawit. Kali ini pertanyaan mengenai pembibitan kelapa sawit. Jadi bibitnya dinilai tidak performanya kurang bagus. Jadi ini kita gabungkan ada pertanyaan tidak hanya satu orang tetapi beberapa, dua lah yang menanyakan tentang pembibitan. Nah, nanti kita gabungkan dengan yang sering terjadi di pembibitan begitu. Jadi pertanyaan pertama adalah yang paling itu yang sini yang paling ujung, Jadi pertanyaannya, Pak, kami nanam bibit, gejalanya seperti ini, menguning bergaris-garis dan tidak hanya satu, tetapi hampir semua. Jadi ini masalahnya apa? Dan yang bersangkutan sudah menduga bahwa ini kekurangan unsur hara. Unsur hara apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam mendiagnosis suatu tanaman atau dalam hal ini kelapa sawit itu, kalau ini berdasarkan gejala. Jadi gejala ada yang khas, tapi pada prinsipnya ini kita bagi menjadi dua, yaitu penyakit abiotik dan penyakit biotik. Jadi penyakit biotik adalah penyakit yang infeksius, yang menular, yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan sebagainya. Yang kedua karena penyakit abiotik, contohnya abnormalitas warna, kekurangan hara. Ya. Jadi kekurangan haranya bisa menguning. Jadi tanaman menguning itu juga harus dilihat nanti penyebabnya apa yang terjadi. Jadi kita bahas satu persatu, dari yang paling ujung gejalanya seperti itu, kuning bergaris-garis dan ini hampir semua. Nah, oleh karena itu, karena hampir semua distribusinya, maka ini patut diduga adalah masalah hara. Nah, bukan yang dari kecil menyebar itu penyakit infeksius. Jadi kalau melihat gejala seperti ini nampaknya ya kekurangan unsur hara, nitrogen, kemudian yang lain-lain juga iya. Nah, ini berdasarkan pengalaman ini akibat rusaknya akar karena akar kurang berkembang. Ya. Oleh karena itu memang pembibitan, pembibitan itu sebaiknya harus memenuhi komponen medianya yang cukup dan subur, makanya dipilih topsoil. Ya, subur menggunakan tanah mineral. Sehingga misalnya kekurangan unsur hara mikro sudah tidak dipikirkan lagi. Termasuk yang lain-lain. Bahkan di awal-awal untuk pre-nursery tidak perlu dipupuk sebenarnya kalau memang menggunakan media tanam yang subur. Kemudian cukup air, makanya harus disiram sehari 2 kali. Nah, kemudian cukup cahaya matahari. Jadi ini harus cukup semuanya. Nah, pengalaman dari yang bergejala seperti itu, dan nanti sebentar lagi kita lihat tidak hanya yang itu ya. Jadi ini coba kita lihat videonya. Seperti apa kondisinya yang tidak hanya satu tanaman. Kuning bergaris-garis tadi. Nanti kita penyebabnya apa dan solusinya tentunya. Coba kita lihat, kita share videonya. Ya, sebentar, kita share videonya. Kita cari dulu yang di kita cari sebentar.
Coba kita cari. Coba kita buka. Coba kita putar videonya seperti ini. Nah, ini hampir semua menunjukkan gejala yang tadi bergaris mengulik semua. Nah, ini gangguan kita lihat yang kondisi. Memang ada yang hijau itu tidak. Oke, itu tadi apa gejala yang itu tadi bisa kita lihat. Kita lihat tadi. Nah, ini tadi. Jadi ini berdasarkan pengalaman selama ini akarnya kurang berkembang sehingga unsur hara tidak bisa berkembang. Akibatnya hara yang diberikan tidak bisa terserap, termasuk nitrogen, fosfor maupun kalium yang ada. Ini terjadi jika memang belum memenuhi aturan penggunaan tabel pembibitan kelapa sawit. Oleh karena itu solusinya untuk yang ujung itu adalah bisa kita perbaiki dulu perakarannya dengan pemberian 2,5 gram pupuk TSP ataupun SP36. Nah, jadi dengan 2,5 gram per polybag, nah itu bisa menyembuhkan kembali. Dalam harapan kita 1 bulan biasanya sudah pulih akan menghijau. Nah, oleh karena itu yang patut dicatat, kita harus memenuhi tabel pembibitan kelapa sawit tadi. Jadi di awal-awal itu diberikan pupuk yang kandungannya yang 15-15-64. Artinya komponen dari nitrogen dan P-nya, nah itu lebih tinggi. Kemudian nanti setelah setelah 28 minggu itu baru diberikan pupuk yang komponennya NPK-nya adalah 12-12-17-2. Ya. Dan bahkan jangan lupa pemberian kiseritnya. Yaitu nanti semakin berdasarkan umur, kalau di awal-awal tadi itu adalah 4 gram, nah nanti meningkat sampai 7,5 gram untuk kiseritnya. Jadi nanti kalau tidak diberikan itu kadang bisa kekurangan Mg di pelepah bawahnya memerah, kuning agak kemerahan. Ya, itu ya solusi untuk yang pembibitan itu. Kemudian yang di dekat saya di tengah ini adalah kena penyakit bercak daun purfularia. Nah, oleh karena itu mengatasinya ya ini harus dipisahkan. Kalau yang terserang berat, kemudian bisa digunting, dimusnahkan. Yang sisanya itu bisa disemprot dengan fungisida, kita sebutkan saja di sini Amistarton. Itu rotasinya bisa seminggu ataupun 2 minggu sekali untuk menyelesaikan penyakit bercak daun ini. Kemudian yang sering terjadi menguning, tapi menguningnya di anakan daun tadi kuning betul. Nah itu kalau itu kimera, kelainan genetik.
Tetapi dalam pelepah yang lain hijau normal dia itu cuma sebagian saja dan kuningnya kuning toner. Kalau itu ya di afkir saja. Jadi menguning itu beda-beda penyebabnya dan mengatasinya juga berbeda-beda. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai pembibitan kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.